Kita mengahmadiyahkan. Ya, yang lain gimana? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Dan menurut saya dalam konsep dakwah semuanya pasti ingin menyajikan inilah kebenaranku gitu. Dan kebenaranku semakin banyak didukung, itulah harapan dari seluruh segmen atau sebuah organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Kalau toh memang cita-cita itu ada, menurut saya ya wajar saja. Karena memang dalam konteks dakwah itu semakin banyak anggota yang bergabung, dan itu berarti dakwah kami berhasil, jihad kami berhasil, dan itu menunjukkan bahwa ini perkembangan yang positif bagi usaha perbaikan umat manusia dan alam semesta. Itu adalah bagian dari keyakinan masing-masing. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Tapi bagi Pak Catur, kehadiran atau keberadaan Ahmadiyah ini menguntungkan ya? Akhirnya bisa berdiskusi. Ya, dari sisi sebagai sumber untuk pembuktian tentu sangat menguntungkan, dan saya berharap teman-teman Ahmadiyah juga tetap pada konsisten perjuangannya menjadikan Islam rahmatan lil alamin tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Profesor Mujiara Harjo. Selanjutnya Profesor Bahtiar Effendi. Terima kasih. Nah, sebelum saya bertanya, saya ingin melanjutkan fungsi saya sebagai pembimbing. Mestinya Anda tidak perlu membantah pernyataan Pak Bambang bahwa memang di dalam organisasi apapun ada partikularitas di situ, ada eksklusivitas di situ, bahwa eksklusivitas di situ itu menjadi hambatan dalam berhubungan dengan komunitas yang lain. Ya sudah, itu memang masalah gitu. Jadi kalau misalnya tetangga saya itu orang Ahmadiyah, dan saya tidak pernah melihat beliau itu sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha ya di lapangan atau di masjid kami, pasti di tempat yang khusus. Itu kenyataan, jadi tidak perlu dibantah gitu loh. Karena menurut saya tidak ada karakteristik atau prasyarat civil society yang didasarkan pada doktrin dan kepercayaan keagamaan. Muhammadiyah atau NU itu dianggap sebagai contoh dari civil society di Indonesia ini. Bukan karena yang satu pakai kunut atau tidak pakai kunut, ya, tetapi karena peran sosial kemasyarakatan mereka. Itu yang harus Anda catat. Nah, sekarang pertanyaannya, karakteristik apa yang ada pada Ahmadiyah sehingga Anda menyimpulkan bahwa Ahmadiyah itu pantas untuk dimasukkan di dalam kategori civil society? Sebenarnya yang paling kuat untuk menandai itu bahwa Ahmadiyah ini menggambarkan global civil society, dan gerakan itulah yang dipelopori oleh salah satu institusi yang ada di dalam Jemaah Ahmadiyah yang disebut dengan Tarik Jadid, sebuah organisasi yang menggerakkan bagaimana dakwah itu berkembang secara internasional dan juga bergerak di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, dan bahkan kemanusiaan. Dan inilah yang menandai bagaimana sebenarnya Jemaah Ahmadiyah ini eksistensinya di berbagai belahan dunia itu menunjukkan eksistensi yang sangat mungkin bisa diterima oleh berbagai pihak. Beberapa indikasi itu saya kira menjadi penting untuk dicatat sebagai sebuah realitas. Oke, kalau gitu Anda harus cari teori lain. Tidak bisa yang Anda sebutkan di situ. Karena teori-teori yang ada di sini itu pada umumnya menyebutkan civil society itu mempunyai 3 peran.
Pertama adalah sebagai penyeimbang, counterbalancing gitu, tapi dalam hubungannya antara masyarakat dan negara. Yang kedua adalah faktor komplementer, dan yang ketiga adalah faktor suplemen, bahwa di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu tidak semuanya bisa dilakukan oleh negara. Maka menjadi tugas civil society untuk bertindak sebagai komplemen atau suplemen. Apakah itu dalam hal mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, pusat-pusat ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau konteksnya adalah global, ini counterbalancing dengan siapa? Ya, tadi yang saya sebut adalah realitas dalam konteks Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari Ahmadiyah secara internasional. Dalam kasus Jemaah Ahmadiyah, dari pengamatan yang saya lakukan, konteks yang suplemen jelas di Indonesia menggambarkan realitas yang cukup signifikan. Beberapa kegiatan kemanusiaan yang dilakukan Ahmadiyah itu berjalan, dan itu sangat membantu fungsi negara atau pemerintah. Andai ku tahu kapan tiba ajal. Auditor-auditor provinsi sudah kita coba tingkatkan kemampuannya supaya mereka juga mampu melakukan audit di daerahnya masing-masing. Pak, saya dari provinsi di London, kita punya 1 jam siaran buat Indonesia setiap hari, Pak. Nah, saya berharap mungkin Bapak bisa menggunakan untuk berbagai hal yang orang lain biar tahu, Pak. Oke. Indonesia bagus kok. Kapan aku bisa ketemu? Kapan-kapan ya? Saya nanti orang Bapak mungkin bisa Iya, oke. Kontak ke Kementerian PU, saya beri waktu penuh. Ya. Yang bisa jadi ini masih membutuhkan perdebatan adalah perannya sebagai penyeimbang tadi. Walaupun dari berbagai realitas, usaha-usaha Ahmadiyah ingin mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari realitas komunitas beragama di Indonesia adalah bagian dari perjuangannya. Setidaknya indikasi itu menggambarkan dari beberapa temuan dalam disertasi ini, kekuatan sebagai penyeimbang atau sedikit berani melawan negara itu juga terjadi, walaupun tadi saya sebut bahwa Ahmadiyah ini lebih menguatkan civil society budaya gitu. Contoh ya, di beberapa kasus yang saya amati, pada saat Rabitah Al-Alami memberikan sebuah pernyataan bahwa Ahmadiyah itu tidak masuk bagian dari Islam, demikian MUI pada tahun 1980, dan kemudian tekanan-tekanan terhadap Ahmadiyah makin bertubi-tubi, maka dengan beraninya Ahmadiyah yang komunitasnya belum cukup besar saat itu melayangkan surat terhadap pemerintah, menyatakan bahwa pemerintah telah mengalami bias di dalam penanganan ini. Ada oknum pemerintah yang tidak melakukan fungsi pemerintahnya secara baik. Salah satu statementnya adalah semacam itu. Yang kedua, berani menyatakan MUI adalah batil. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Saya kira ini prestasi perlawanan yang cukup signifikan yang saya amati dari Ahmadiyah. Sementara kalau kita melihat MUI sebagai mainstreamnya komunitas Islam Indonesia, dan itu adalah bentukan dari pemerintah, bisa jadi mewakili pemerintah. Perlawanan semacam ini menunjukkan potensial-potensial yang bisa jadi Ahmadiyah ini akan mampu menjadi penyeimbang tadi, Bro. Ya, kalau itu pandangan saudara, itu menjadi lebih imperatif lagi. Anda harus cari itu teori lain itu. Saya tidak tahu itu kalau misalnya menyatakan MUI itu batil, itu bagian dari sesuatu yang bisa dimasukkan di dalam apa yang disebut civil society. Ya, jadi pernyataan Anda yang 2 terakhir itu implikasinya serius pada disertasi Anda itu. Ya, mestinya kan kalau yang 2 menit lagi Pak Ketua, yang biasa-biasa saja itu kan ya contoh konkretnya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU, begitu loh. Tetap
walaupun ada kritik-kritik misalnya dari Muhammadiyah dan NU terhadap sebagian institusi negara dan sebagainya, tetapi pernyataan yang tadi terhadap MUI itu saya tidak yakin itu sebagai sebuah prestasi di dalam konteks civil society, karena counterbalancing di dalam pengertian negara tidak menjadi hegemonik dan intrusif terhadap karakteristik, ciri-ciri dan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi harus Anda tambahkan itu. Kalau itu menjadi kepercayaan Anda, ya, bisa panjang itu jasanya. Nanti secara khusus akan kami diskusikan mendalam dengan Profesor terkait dengan hal ini, karena saya melihat itu adalah sebuah indikasi. Daerah yang mau promosi ke 200 negara bisa melalui TV Muslim, katanya dia lagi mau promosi ke seluruh dunia, nggak bayar. Jadi negaranya nggak bayar PBB-nya untuk. Kita lihat seluruh pesan perdamaian Islam yang ditunggu oleh dunia pada saat yang sedang mengalami peperangan, pertumpahan darah, dan dikatakan oleh Rektor UIN tadi, salah satu tanda Imam Mahdi itu tahun 94 Pak. Dikatakan akan terjadi perang besar di Irak. Kita tahu Saddam Hussein digantung belahnya oleh siapa, dan sekarang dikatakan oleh profesor itu tahun 94 Suriah akan diobok-obok. Hari ini kita buktikan. Artinya apa? Tidak langsung beliau katakan Imam Mahdi sudah datang. Dengan apa? Dengan dakwah kita yang menggunakan berbagai sarana media canggih. Dan salah satunya adalah kita sekarang seluruh dunia, terutama Kristen di luar Islam, bisa melihat pesan perdamaian ini dari Khalifah sudah ditayangkan melalui acara beliau diundang ke Parlemen Inggris, Kongres di Amerika, Parlemen Eropa, menggunakan 10 bahasa dunia. Ini dunia bisa mengenal Islam yang penuh perdamaian dibawa oleh Khalifah Ahmadiyah. Dan tadi sebenarnya bukan bawa pesan Ahmadiyah, pesan Islam sampai dengan misi dari MTA Internasional ini. Dan bapak-bapak saya ketahui, MTA Internasional ini memberi waktu 1 jam 60 menit untuk Indonesia setiap hari. Bapak-bapak tidak sadar. Nilai siaran kita Pak, 10 satelit ke seluruh dunia, 1 menitnya $3.000. Artinya Indonesia sudah disumbang oleh MTA Internasional London dalam program Indonesianya adalah $3.000 kali 60 menit setiap hari kali 362 hari setahun, nilainya $65 juta, $160.000. Indonesia kita sumbang, mempublikasikan Indonesia ke seluruh dunia. Hanya itu saya sekarang menjadi tim dari Kementerian Pariwisata terakhir kemarin dibawa ke Bau-Bau, Buton, Sulawesi, menayangkan benteng terbesar di dunia. Selama ini belum ada siaran. Ahmadiyah dan televisnya membantu menyiarkan itu karena wali kotanya bilang dan kementeriannya bilang kalau ini disiarkan ke seluruh dunia, turis akan datang, investor akan datang, membawa dolar dan bisa membawa ekonomi Indonesia lancar kembali. Nah, salah satunya yang kita sudah kerjakan kemarin 2 tahun yang lalu, Bupati Wonosobo mengundang kita karena kita tawarkan bagaimana kalau pariwisata dia kita tayangkan ke seluruh dunia ke 225 negara. Terima kasih Profesor Bahtiar Effendi. Terakhir sedikit dari Ketua Sidang. Memang dari jawaban dan tulisan Anda di sini sebetulnya menjadi sangat questionable. Semakin eksklusif sebuah kelompok, maka semakin kecil peluangnya untuk menjadi real civil society. Setuju saya. Karena apa? Karena civil society itu bisa memainkan perannya dengan baik kalau dia inklusif. Semakin inklusif semakin baik. Betul. Nah, itu. Jadi itu yang menjadi. Nah, yang terakhir tadi soal mubahalah itu. Saya kira mungkin Anda boleh anjurkan. Saya kira pasti Anda punya banyak koneksi lah ke lingkungan JAI itu. Jangan mubahalah tapi mujadalah.
Karena mubahalah itu konotasinya itu sudah sudah kutukan. Jadi kalau mujadalah billatih ya ihsan, dengan cara yang baik, jangan pakai teriakan Allahu Akbar dan macam-macam. Tukar pendapat, ya, tukar pendapat dengan baik, tapi tanpa dengan massa, tanpa dengan teriakan macam-macam. Itu mungkin lebih bisa dianjurkan. Kalau anjuran Prof ini juga didengar langsung teman-teman Ahmadiyah yang ada di mubahalah rumah. itu konotasinya sudah kutukan, ya, jadi nggak pas lah. Kalau bisa mujadalah pilihan kata yang lebih baik, ya. Kalau mubahalah kayaknya sudah hitam putih, nggak ada lagi pilihan yang lain. Kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Baik, setelah memperhatikan hasil ujian semester Promovendus selama studi pada program S3 dengan nilai rata-rata 88,50, disertasi dan jawaban-jawaban Promovendus serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para penguji dengan nilai rata-rata 95, maka tim penguji menetapkan Promovendus lulus dengan predikat Yudisium Cum Laude. Rektor dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara.
Selamat kepada keluarga, kepada istri Anda dan ada anak-anak di sini. Dan selamat juga kepada Yayasan Universitas Merdeka, ada ketua yayasan di sini dan pimpinan Universitas Merdeka, wakil rektor dan dekan. Selamat atas bertambahnya 1 orang doktor di dalam bidang sosiologi, antropologi agama. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam ujian promosi doktor pada pagi hari ini, bersama ini saya serahkan berita acara kelulusan ujian promosi doktor yang sudah ditandatangani oleh seluruh penguji, disertai ucapan selamat dari Sekolah Pasca Sarjana. Para promotor dan penguji, Profesor Bahtiar Effendi, Profesor Mujiyara Harjo, Profesor Muhammad Bambang Pranowo, Profesor Zulkifli, Profesor Susanto Zuhdi, Profesor Suwito, dan Profesor Azumadi Azra, serta hadirin sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang senat terbuka ujian promosi Dr. Catur Wahyudi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.